peres. Iya, itu memang sebetulnya nggak sengaja sih. Ketika kami timbang, itu kemudian kok kisaran gramasinya ada di sekitar 420, 430. Oh ya udah deh, berarti ini rata-rata 400 gram. Kami cek ternyata sesuai dengan anjuran WHO. Dokter gigi udah sibuk banget sama mungkin pasien, dan ini juga ngajar, seorang dosen, seorang peneliti juga ya. Iya. Seorang peneliti, seorang dosen, itu masih sempet-sempetnya produksi jus. Ya qadarullah juga ya ini berarti ya. Saya studi lanjut untuk S3 itu mengenai genetik, mengenai DNA, bagaimana kemudian DNA itu bekerja di dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani sekarang sebagai apa nih ya, pedagang. Pedagang, benar Mbak Sari. Sebagai pedagang, walaupun memakai kostumnya dari salah satu PTN, tapi nggak apa-apa. Tetap pedagang itu boleh double siapapun, atau ya? triple profesi kok Mbak. Benar. Iya, saya juga pedagang sama. Gitu ya Mbak Sari ya. Emak-emak online shop, selain podcast, emak-emak online juga. Sip, keren iya, ini namanya Mbak Sari. ibu-ibu begitu ya Mbak Iya. ya. Pasti ada yang samping kanan, samping kiri. Nggak bisa diem pokoknya Mbak Sari ya. Oke, nih karena Mbak Mami ini sekarang lagi menekuni usaha jus ya Mbak ya. Betul. Namanya? Kalau jusnya sendiri namanya Rijus Mbak Rijus. Sari. Iya, kemasannya cantik banget. Sayang ini nggak bawa ini jusnya. Nggak apa-apa, saya sudah ngincipin kok. Gitu ya. Saya udah ngincipin dan jusnya benar-benar enak banget. Itu nggak ada manis-manisnya, masuk manisnya asli dari Alami. si buah dan Iya, sayur alami ya, dari karena buah terasa dan banget sayur. manis gula atau manis dari buah sayur. Ini saya rasain, manisnya ini Iya. apa namanya dari si sayur dan buah. Jadi benar-benar pemilihan buah dan sayurnya ini luar biasa nih. Iya, dan memang nggak ada tambahan air minum di situ Mbak Sari. Oh, nggak ada tambahan air. Betul, itu untuk satu botol 250 ml itu kami peras dari kurang lebih 400 gram buah dan sayur. Oh, hampir setengah kilo. Iya. 400 400 gram. 250 mili botol ya, sebotol itu ya. Oh iya. Jadi benar-benar asli di peres. Iya, itu memang sebetulnya nggak sengaja sih. Ketika kami timbang, itu kemudian kok kisaran gramasinya ada di sekitar 420, 430. Oh ya udah deh, berarti ini rata-rata 400 gram. Kami cek ternyata sesuai dengan anjuran WHO. Konsumsi sayur dan buah setiap hari itu idealnya 400 gram. Sehari? Sehari. Bagi individu yang tidak dalam kondisi sakit, itu hanya untuk memelihara kesehatan. Nah, jadi satu botol Rijus cukup untuk memelihara kesehatan selama 1 hari. Gitu. Kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak enak, memerlukan penyembuhan, bisa sampai 2 botol. 2 botol konsumsinya. sehari. Iya. Dan guys ya, minum 2 botol tuh cuman 5 menit gak ada. Karena saya waktu itu beli 4, dibelikan sih. Dibelikan seseorang nih, temannya Mbak Mami. Ini loh Nya, untuk incip-incip gitu. Itu satu pack itu kan isinya 4 ya. 4 itu ya dinikmati, kok enak, dinikmati. Benar-benar enak. Ini nggak bohong ya, ini benar-benar enak. Ini. Kalau udah nyicipin sendiri tuh udah bisa ini ya Mbak Sari ya, udah bisa memberikan testimoni. Bener, dan itu rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi harus diincip. Harus diincip sendiri. Jadi harus diincip. Boleh cerita nggak nih latar belakangnya kok bisa sampai memproduksi jus gitu? Ini kan dokter gigi udah sibuk banget sama mungkin pasien, dan ini juga ngajar, seorang dosen, seorang peneliti juga ya. Iya. Seorang peneliti, seorang dosen, itu masih sempet-sempetnya produksi jus. Kalau saya sudah puyeng nyiapin kuliah aja udah stres malamnya buat macam-macam ya kan. Kalau mau kuliah paginya, kita kan malamnya sudah mempersiapkan ya.
Ini gimana ini? Iya, ini Mbak Mami? emak-emak suka rempong sih ini Mbak Sari ya. Jadi bukan kurang kerjaan sebetulnya ya. Tapi ya memang karena kami dikaruniai anak yang memerlukan perhatian khusus di dalam pemilihan makanan. Saya kemudian belajar Mbak Sari, ternyata bahwa asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Jadi karena anak saya yang bungsu itu didiagnosa kanker mata, retinoblastoma, sehingga kemudian harus mengalami serangkaian perawatan yang di dalam masa periode perawatan itu juga kami sangat melihat bagaimana kemudian ketangguhan kekebalan tubuhnya itu betul-betul menentukan dari keberhasilan dari perawatan itu. Nah, dari situ setelah perawatan berakhir saya berpikir ini bagaimana kemudian saya berupaya untuk menjaga kesehatan anak saya. Waktu itu yang masih jadi prioritas kami memang anak saya gitu ya. Lalu kemudian secara memang saya sengaja untuk mencari sumber-sumber informasi terkait dengan hal itu. Saya surfing begitu sampai pada akun Bapak Widhari Apriaji. Nah, beliau memang seorang pelaku pemerhati gizi dan juga pelaku pola makan alkali. Di situ beliau secara sekilas begitu mengungkapkan manfaat dari pola makan alkali. Dari situ kemudian saya terus lihat rekam jejak beliau dan saya menemukan beliau banyak sekali membuka pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus terkait dengan pola makan alkali ini, dan saya merasa kok ini cocok ya, dan ternyata kok sejalan dengan ilmu yang saya pelajari Mbak Sari. Kebetulan ya qadarullah juga ya ini berarti ya. Saya studi lanjut untuk S3 itu mengenai genetik, mengenai DNA, bagaimana kemudian DNA itu bekerja di dalam tubuh kita. Nah, dari situ sangat sinkron apa yang dijelaskan oleh Pak Widhari sesuai dengan apa yang dapat di bangku sekolah. Nah, sehingga mudah bagi saya untuk percaya. Karena itu juga banyak sekali penelitian-penelitian yang menghasilkan data seperti apa yang disampaikan oleh Pak Widhari. Nah, dari situ kemudian saya belajar bagaimana anak saya yang masih usia 5 tahun waktu itu kemudian bisa menikmati sayur dan buah tanpa kesulitan. Pilihannya ada pada jus. Meskipun jus memang bukanlah satu metode yang paling dianjurkan, karena memang ada bagian-bagian dari nutrisi yang mungkin bocor di situ ya. Beda kalau kita makan langsung. Yang paling ideal itu adalah kita makan langsung. Hanya saja saya berpikir untuk anak 5 tahun sulit bagi saya memaksa dia setiap hari makan buah dan sayur. Dia akan bosan, capek mengunyah, dan banyak alasan lain yang saya sebagai ibu kemudian jatuh nih hatinya mengizinkan. Ya sudahlah, kamu kan kemarin sudah. Nah, ini lama-lama akan dipergunakan anak sebagai excuse gitu ya. Nah, maka pilihan saya jatuh pada jus. Saya uji coba resep-resep yang saya dapatkan baik dari Pak Widhari maupun dari buku-buku lain yang saya juga beli begitu. Dan kemudian setelah saya coba bikin sendiri di rumah, rasanya masih belum standar Mbak Sari. Kadang-kadang ini enak banget nih komposisi ini, yang ini kok langunya masih terasa ya. Wah, ini kalau kemudian harus minum secara rutin gak janji nih yang minum mau apa enggak gitu kan. Karena biasanya kan kalau sudah langu kita jadi minumnya juga sambil gini. Terpaksa banget. Betul, terpaksa, dan itu menimbulkan experience yang gak enak, gak bagus. Nah, itu hormon bahagianya gak muncul. Betul, hormon bahagianya gak muncul. Sehingga kalau disuruh mengulangi pasti gak mau kan. Nah, dari situ saya eksperimen untuk membuat satu formulasi jus yang enak di lidah tapi juga khasiatnya bisa dirasakan. Nah, ini yang biasanya meminum hasil uji coba ini kebetulan suami saya. Jadi dia selama 2 bulan itu kelinci percobaannya dia. Dari awal tuh dia minum juga sambil gini. Tapi lama-lama kemudian sudah berkurang karena berarti harus diubah nih komposisi yang ini, buah ini dan sayur ini. Nah, setelah melalui serangkaian percobaan, sekarang sudah bisa dinikmati produk-produk Rejuice yang kami bagi fungsinya itu sesuai dengan khasiatnya,
berdasarkan warna dari sayur dan buah yang kami gunakan.